Zahra. Nama saya Maulana Aisyah. Nama saya Zulida Susia. Nama saya Renta Banjaladis. Nama saya Ketama Firdausya. Nama saya Adi. Halo Sobat Sejarah, selamat datang di podcast Jejak Wali Songo. Tempat kita belajar kisah luar biasa para penyebar Islam di Nusantara. Yang pertama adalah saya yang menjelaskan tentang karakter Sunan Muria. Yang pertama, pendekatan beliau sangat ramah dan halus. Beliau menggunakan metode dakwah yang menghargai budaya lokal serta tradisi masyarakat tanpa paksaan. Contohnya, beliau menggunakan kesenian Jawa seperti gamelan dan wayang sebagai media dakwah. Yang kedua, beliau juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain berdakwah, mengajarkan keterampilan seperti bertani, berdagang, melaut, agar masyarakat tidak hanya menerima agama secara teoritis, tetapi juga secara praktis. Dan yang ketiga, wilayah dakwah beliau meliputi area pesisir utara Jawa serta lereng gunung, sehingga beliau betul-betul menyentuh masyarakat yang seringkali jauh dari pusat kekuasaan. Dan yang terakhir, Sunan Muria tidak hanya dikenal sebagai penyebar agama, tetapi sebagai figur yang merangkul budaya, alam, tetapi kehidupan rakyat, menjadikan Islam bisa diterima dan hidup di tengah masyarakat Jawa saat itu. Yang kedua, aku akan menjelaskan tentang latar belakang Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu dari 9 wali Songo yang berjasa besar dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Beliau memiliki nama asli Raden Rahmat dan dikenal dengan sebutan Ampel. Dari tempat tinggalnya di Ampel Denta, Surabaya, beliau mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam dan mengajarkan metode dakwah yang damai. Latar belakang dan peran yaitu nama asli dan silsilah. Nama aslinya adalah Raden Rahmat. Ia putra dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik, dan Dewi Chandrawulan. Pusat dakwah, beliau tinggal di Ampel Denta, sebuah wilayah yang dihadiahkan Raja Majapahit, dan mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan. Berpengaruh di Nusantara, proses pendirian kerajaan Islam, Sunan Ampel turut berperan dalam pendirian Kesultanan Demak dan menunjuk muridnya Raden Patah sebagai Sultan Demak pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan kisah Sunan Bonang. Biografi singkat Sunan Bonang, nama aslinya yaitu Raden Maulana Maksum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati. Beliau lahir di Surabaya dan belajar agama sejak kecil, termasuk menuntut ilmu ke luar negeri ke Samudra Pasai, Aceh. Perjuangan dan dakwah Sunan Bonang. Setelah menimba ilmu, Sunan Bonang kembali ke Jawa dan menetap di daerah Bonang Tuban, tempat asal julukannya. Salah satu perjuangan terbesarnya adalah membimbing dan mengislamkan Raden Said yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Cara dakwahnya yaitu dengan pendekatan spiritual dan intelektual. Yang pertama, menggunakan tembang dan suluk seperti suluk wijil, suluk bonang, dan suluk wujil. Yang kedua, menulis karya sastra bernuansa Islam. Dan yang terakhir, mendirikan pesantren. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Raden Paku yang dikenal dengan sebutan Maulana Ainul Yakin, yang lahir di Blambangan, Jawa Timur sekitar abad ke-15, yang dimana dia belajar di pesantren Ampel Denta di Surabaya di bawah bimbingan Sunan Ampel. Perjuangan Sunan Giri setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau diutus oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Gresik, yang mendirikan pesantren Giri yang kemudian dikenal dengan Giri Kedaton. Dakwah dari Sunan Giri adalah mengajarkan Islam dengan cara damai dan penuh kebijaksanaan dan menyebarkan nilai-nilai Islam melalui permainan tradisional dan lagu anak-anak seperti cublak-cublak sulong, jelungan, dan jamuran. Dan tujuannya agar ajaran moral dan akhlak Islam tersampaikan dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Beliau juga menyebarkan Islam dengan cara pendekatan budaya, pendidikan, dan keteladanannya. Perjuangan dan dakwahnya menjadi contoh bahwa Islam bisa disebarkan secara damai, kreatif, dan berpengaruh. Saya Arya Yudi Wardana akan menjelaskan tentang Wali Songo, Sunan Kali Gresik. Sunan Gresik. Siapa Wali Songo? Wali Songo adalah 9 wali atau ulama besar yang berperan penting dalam menyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14 hingga 16. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim asal-usul nama asli Maulana Malik Ibrahim, nama lain Syekh Maghribi atau Sunan Gresik
asal diduga berasal dari Surajat, India atau Timur Tengah. Datang di Nusantara sekitar tahun 1404 Masehi. Tempat dakwah mulai dakwah di Gresik, Jawa Timur, dan menyebarkan Islam pertama kali di tanah Jawa secara sistematis. Peranan metode dakwah: 1. Pendekatan damai dan budaya. Disebut juga tidak menggunakan kekerasan. 2. Menghormati adat istiadat dan budaya lokal. 2. Dakwah melalui pendidikan. 1. Mendirikan pesantren atau lembaga pendidikan Islam. 2. Mengajarkan tauhid, fikih, dan akhlak kepada masyarakat. 3. Melalui dakwah melalui ekonomi dan kesehatan. 1. Membuka praktek pengobatan gratis. 2. Mengajarkan cara bercocok tanam dan berdagang. 3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Jafar Siddiq. Beliau adalah putra dari Sunan Gunung, dari ibunya adalah Syarifah. Keturunan dari Sunan Ampel. Sunan Kudus lahir sekitar abad ke-15 Masehi dan kemudian dikenal sebagai ulama besar yang menetap di Kudus, Jawa Tengah. Sebelum menjadi tokoh dakwah, Sunan Kudus sempat terlibat dalam perjuangan militer bersama Kesultanan Demak. Beliau berperan penting dalam penyerangan ke Kerajaan Majapahit dan juga ke daerah Belambangan untuk memperluas wilayah Islam di Jawa. Namun perjuangan beliau tidak hanya di medan perang. Setelah masa itu, Sunan Kudus lebih memilih berjuang lewat pendidikan dan dakwah. Sunan Kudus dikenal sebagai pendakwah yang sangat menghargai kepercayaan dan tradisi masyarakat setempat. Beberapa cara unik beliau dalam berdakwah: 1. Pendekatan budaya dan simbolik. 2. Pendidikan dan keteladanan. 3. Pemanfaatan seni dan arsitektur. Warisan utama Sunan Kudus bukan hanya masjid megah, tapi juga nilai toleransi dan kearifan lokal. Beliau mengajarkan bahwa Islam bisa disebarkan dengan kelembutan tanpa kekerasan dan dengan menghargai perbedaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Sunan Kalijaga adalah salah satu dari Wali Songo 9 tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Namun aslinya adalah Raden Said, putra dari Dipati Tuban Raden Sabur. Beliau dikenal sebagai wali yang sangat bijaksana dan memiliki cara dakwah yang unik, yaitu dengan menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Sebelum menjadi wali, Raden Said sempat menjadi perampok karena prihatin melihat ketimpangan sosial. Namun setelah bertemu dengan Sunan Bonang, ia bertobat dan belajar agama hingga akhirnya menjadi wali yang sangat disegani. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan seperti wayang kulit, gamelan, tembang Jawa, serta seni ukir untuk menarik perhatian masyarakat. Ia tidak memaksa orang langsung meninggalkan tradisi lama, melainkan menanamkan nilai-nilai Islam secara perlahan. Misalnya, ia memasukkan nilai tauhid dan moral Islam dalam cerita wayang. Sunan Kalijaga wafat di Kadilangu, Demak, dan meninggalkan warisan besar berupa cara dakwah yang toleran, kreatif, dan penuh kebijaksanaan. Oke, sekian dari kisah Wali Songo. Kita belajar bahwa dakwah tak harus keras dan memaksa, justru lewat seni, budaya, dan keteladanan. Nilai-nilai Islam bisa hidup di tengah masyarakat dengan damai. Sekian dari podcast kita. Wassalam.